Kembali lagi bersama saya kan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kecerdasan buatan chapter 8. Langsung saja masuk ke teori. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu generator dengan perumpamaan Anda sebagai mahasiswa sebagai generatornya. Generator adalah sebuah jaringan yang merupakan inputan vektor menjadi gambar. Seperti pada inputan vektor secara acak yaitu angka sembarang, maka angka tersebut akan dirubah menjadi gambar yang sembarang pula. Sebagai ilustrasi apabila mahasiswa sebagai generator, misalkan inputan vektor tersebut adalah bahan-bahan pembuat kue, maka hasil dari generator tersebut juga acak, bisa kue bolu, cupcake, ataupun kue lainnya. Nomor 2 yaitu jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu diskriminator dengan perumpamaan dosen Anda sebagai diskriminator. Diskriminator adalah sebuah jaringan yang mengeluarkan klasifikasi untuk menyatakan input gambar adalah hasil dari dataset atau buatan dari generator. Lebih mudahnya, diskriminator digunakan agar hasil gambar dari generator sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai ilustrasinya, dosen menyuruh mahasiswa membuat kue bolu, maka hasil yang akan dibuat adalah kue bolu. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur generator dibuat. Generator menggunakan input array random yang bernama seed, di mana akan diubah menjadi sebuah gambar dengan menggunakan convolutional neural network yang dapat dilihat pada gambar. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur diskriminator dibuat. Diskriminator adalah CNN yang menerima inputan image lalu menghasilkan angka biner yang dapat menyatakan apakah gambar tersebut asli atau sesuai dengan dataset asli. Jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu latent space. Latent space adalah representasi dari data yang dikompres. Untuk contohnya misalkan ada 3 gambar, yaitu 2 kursi yang berbeda dan 1 meja. Maka hal yang mirip dari kursi tersebut atau ciri-ciri utamanya seperti itulah latent space. Apa itu adversarial play? Adversarial play adalah di mana para jaringan dilatih, di mana jaringan satu dan lainnya saling berkompetisi. Di mana dapat disimpulkan jaringan generator dan jaringan diskriminator saling bertemu berulang kali sampai salah satu dari mereka menang. Jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu Nash equilibrium. Nash equilibrium adalah konsep dalam teori permainan di mana hasil optimal dari permainan adalah di mana tidak ada insentif untuk menyimpang dari strategi awal mereka. Lebih khusus lagi, keseimbangan Nash adalah konsep teori permainan di mana hasil optimal dari permainan adalah di mana tidak ada pemain yang memiliki intensif untuk menyimpang dari strategi dipilih setelah mempertimbangkan pemilihan lawan. Sebutkan, jelaskan contoh-contoh implementasi GAN. Ada pada bidang mode seni dan iklan. GAN dapat digunakan untuk membuat foto-foto model fashion imajiner tanpa perlu menyewa model. Pada bidang sains, GAN dapat meningkatkan citra astronomi dan mensimulasikan pelensaan gravitasi untuk penelitian materi gelap. Contoh penjelasan kode program beserta gambar arsitektur untuk membuat generator neural network dengan sebuah input layer dan 3 hidden layer, dense layer, dan 1 output layer. Ini codingannya. Nah, pada contoh tersebut maka diambil dari hasil proses sebelumnya, yaitu proses ekstraksi data gambar. Dari contoh ini dapat 3 layer dense, input layer, 1 output layer. Dari input layer nanti akan dimasukkan terlebih dahulu ke dense layer pertama, lalu proses kedua dan selanjutnya. Dan terakhir ditampilkan oleh layer output. Berikan contoh dengan ilustrasi dari arsitektur diskriminator dengan sebuah input layer, 3 buah hidden layer, dan 1 output layer. Pada contoh tersebut data akan diambil dari hasil proses sebelumnya, yaitu proses ekstraksi data gambar. Dari contoh ini terdapat 3 layer dan 1 input layer dan 1 output layer. Pada proses ini seluruh data akan dibandingkan dengan data sebelumnya, yaitu dari generator dan dari data aslinya, yang sudah dijadikan data vektor. Jelaskan bagaimana kaitan output dan input antar generator dan diskriminator tersebut. Jelaskan kenapa inputan dari outputan tersebut seperti itu. Pada kedua metode tersebut akan disebutkan beberapa akurasi dari setiap metode. Pada setiap metode tersebut akan dilakukan pelatihan dan akan dibandingkan hasilnya. Generator akan menghasilkan data baru sesuai dengan hasil latihan, dan dari data tersebut diskriminator membandingkan dengan dataset apakah data tersebut asli atau tidak. Jelaskan perbedaan KL divergence, terus information radius dalam mengukur kualitas dari model. Relative entropi adalah ukuran bagaimana satu distribusi probabilitas berbeda dari yang kedua. Distribusi probabilitas referensi, divergensi, Jensen-Shannon adalah ukuran divergensi berprinsip yang selalu terbatas untuk variabel acak terbatas. Dasar atau fungsi objektif yang berfungsi untuk mengukur kesamaan antara gambar yang dibuat dengan asli. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk sebagai penunjuk berapa nilai kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Jelaskan apa itu scoring algorithm selain mean score atau cross entropy seperti the inception score dan differentiate inception distance. Inception score digunakan untuk mengukur seberapa elastis output dari GAN.
di mana ada dua parameter, yaitu gambarnya punya variasi dan setiap gambar jelas terlihat seperti sesuatu. Frechet Inception Distance adalah ukuran kesamaan antara dua dataset gambar, itu terbukti berkorelasi baik dengan penilaian manusia terhadap kualitas visual dan paling sering digunakan untuk mengevaluasi kualitas sampel GAN. FID dihitung dengan menghitung jarak Frechet antar dua Gaussians dipasang ke representasi fitur dari jaringan Inception. Jelaskan kelebihan dan kekurangan GAN. Kelebihannya GAN itu menghasilkan data baru yang hampir mirip dengan data asli. Yang kedua itu mempelajari representasi data secara internal sehingga beberapa masalah pada machine learning dapat diatasi dengan mudah. Diskriminator sudah dilatih dapat menjadi sebuah classifier atau pendeteksi jika data sudah sesuai. GAN dapat dilatih menggunakan data yang belum di-label. Kekurangannya data saat diproses oleh metode GAN tidak konvergensi. Jadi sampel yang dihasilkan oleh generator terbatas karena mode terbatas. Ketidakseimbangan antara generator dan diskriminator dapat menyebabkan overfitting. Langsung ke praktek. Untuk jelaskan apa itu 3D confusion dari konvolusi 3D. Konvolusi 3D menerapkan 3 filter dimensi dataset dan filter bergerak 3 arah X, Y, Z untuk menghitung representasi fitur level rendah. Bentuk output mereka adalah ruang volume 3 dimensi. Jelaskan kode tersebut, yaitu generator ialah GLOS. Untuk jaringan generator dapat dilihat berkebalikan dengan struktur jaringan saraf pada umumnya. Jaringan generator menerima input sebuah vektor angka Z, kemudian mengubahnya menjadi output gambar 3 dimensi. Jelaskan dengan kode program arsitektur dan diskriminator network. Diskriminator adalah DLOS. Jaringan diskriminator merupakan jaringan klasifikasi biner yang menerima input gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi menyatakan input gambar adalah gambar asli dari dataset atau merupakan gambar buatan generator. Jelaskan proses training 3D GAN. Proses training 3D GAN dengan menggunakan epoch sebanyak yang ditentukan. Jelaskan bagaimana melakukan settingan awal. Chapter 2 untuk memenuhi sebuah kebutuhan sebelum melanjutkan ke tahapan persiapan data. Yaitu yang pertama clone GitHub, 2 download dataset, 3 buat folder baru logs dan result. Jelaskan tentang dataset yang digunakan dari mulai tempat unduh, cara membuka, dan melihat data sampai deskripsi dari dataset dengan detail penjelasan setiap folder file membuat orang awam paham. Dataset digunakan yaitu 3D ShapeNet yang berisi model-model bentuk benda dan lain-lain. Folder train berisi data train dan folder berisi data testing. Dan semua data tersebut disimpan dalam folder volumetric data. Jelaskan apa itu voxel dengan ilustrasi dan bahasa paling awam. Volume pixel atau voxel adalah titik dalam ruang 3 dimensi. Sebuah voxel mendefinisikan posisi dengan 3 koordinat dalam arah X, Y, Z. Sebuah voxel adalah unit dasar untuk mewakili gambar 3D. Visualisasikan dataset tersebut dalam tampilan visual plot. Jelaskan cara melakukan visualisasinya. Import library, load data file, .mat, lalu read memakai matplotlib. Buka file run.py, jelaskan per baris kode yang fungsi generator, yaitu bool generator, dan membuat generator tersebut dengan ketentuan gen sebagai variabel dan membuat fungsi atau variabel gen model, lalu dilakukan return. Jelaskan juga fungsi untuk membangun diskriminator pada fungsi build diskriminator. Bangun diskriminator berfungsi untuk mendefinisikan seluruh gambar yang sudah di-load generator sebagai gambar fake dan real. Jelaskan kode program. Jika interpreter Python menjalankan if name main sebagai program utama, itu adalah menetapkan variabel name untuk memiliki nilai main. Name untuk memiliki nilai main. Jika file ini sedang diimpor dari modul lain, maka name akan ditetapkan ke nama modul. Nama modul tersedia sebagai nilai untuk nama variabel global. Jelaskan kode program. Yang berarti adalah load dataset yang hanya dalam folder chair data train. Nomor 13, di sini menggunakan Adam sebagai algoritma pengoptimalan dari binary cross entropy sebagai kerugian loss. Nomor 14, ini artinya ialah kita memasukkan random factor ke dalam generator model, yaitu membagi dua, yaitu generated example dan real example, dengan meneruskan ke diskriminator model sebagai real atau fake. Jelaskan kode program. Nomor 15, ini melakukan load data pada dataset. Nomor 16, berfungsi untuk membuat tensor board yang nantinya bisa diakses melalui localhost. Nomor 17, fungsi ini ialah untuk melakukan reshape agar shape yang dihasilkan tidak terlalu besar. Nomor 18, karena jika epoch semakin banyak, maka kualitas training yang dihasilkan akan semakin baik. Nomor 19, batch adalah jumlah file yang akan di-training. Nomor 20, ini adalah untuk membuat gambar bersih dari noise yang juga menyesuaikan shape. Nomor 21 ialah membuat sampel gambar palsu yang akan diteruskan diskriminator.
Nomor 22, diskriminator bisa load gambar fake dan real dari generator. Oleh karena itu, ada generator loss dan diskriminator loss untuk melihat seberapa baik kualitas yang dihasilkan. Nomor 23, dengan menggunakan print GLOSS untuk generator dan juga DLOSS untuk diskriminator. Nomor 24, mengapa ada perulangan? Karena untuk melakukan perbandingan dari hasil yang sudah didapat. Nomor 25, TensorBoard adalah sebuah aplikasi web localhost untuk memeriksa dan menyelesaikan grafik dari hasil TensorFlow. File H5 adalah file data yang disimpan dalam format data hierarki HDF yang berisi area multidimensi data ilmiah. Nomor 27, ini adalah tahap akhir untuk melakukan testing dari model yang telah dibuat model dari yang sudah di-create sebelumnya, yaitu generator dan diskriminator. Ini contoh resultnya. Lanjut ke GitHub. Oke, untuk melakukan pull request, pertama kita buka dulu git bash, lalu kita git add spasi titik untuk add all file yang telah kita masukkan tadi. Tinggal kita tunggu saja. Setelah itu git commit min m, masukkan komentar ya. Oke, lalu kita tunggu lagi. Oke, lalu kita git push ke repo kita. Oke, sekarang tinggal kita tunggu saja sampai selesai prosesnya. Oke, sudah. Lalu kita buka reponya. Oke, setelah terbuka, langsung kita pull request. New pull request. Create pull request, masukkan judul, lalu kita create pull request. Lalu tinggal tunggu sampai di merge. Mungkin sekian saja video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.